Pernah sadar nggak sih kalau sekarang ini kita seakan-akan punya dua rumah? Satu rumah fisik tempat kita tinggal, dan satu lagi, ya, dunia digital. Tempat kita nongkrong, kerja, belajar, pokoknya hampir semua kita lakukan di sana setiap hari. Nah, ide rumah kedua ini penting banget buat kita bahas. Soalnya sama kayak rumah beneran kan, buat tinggal dengan nyaman, kita tuh butuh lebih dari sekedar punya kuncinya. Kalau di dunia digital, kuncinya mungkin koneksi internet. Tapi apa itu aja cukup? Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa benar-benar hidup dan berkembang di sana? Bukan cuma numpang lewat atau sekedar bertahan. Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci, literasi digital. Oke, jadi literasi digital ini ibarat fondasi dari rumah kita tadi. Tapi fondasi ini nggak cuma satu balok ya. Ada dua pilar utama yang super penting yang menopang semuanya. Yuk kita lihat apa aja pilar-pilar itu. Baik, kita mulai dari sini ya. Kita akan bedah fondasi dari rumah kedua kita ini, tempat semua aktivitas online kita berlangsung. Jadi dua pilar itu adalah cakap digital dan budaya digital. Gampangnya gini deh. Cakap digital itu soal gimana caranya, soal skill teknisnya. Kalau budaya digital, itu soal kenapa kita lakuin itu. Ini lebih ke karakter dan nilai-nilai. Dua-duanya ini satu paket, gak bisa dipisahkan sama sekali. Yuk, kita bahas pilar yang pertama dulu, cakap digital. Ini nih soal perkakasnya, soal kemampuan praktis kita biar bisa benar-benar beraksi di dunia online. Tapi cakap digital itu artinya apa sih? Apa cuma sekedar bisa nyalain laptop atau balas chat? Oh, tentu bukan itu aja. Itu sih baru kulitnya doang. Yang dimaksud cakap itu, ya kita ngerti cara pakai hardware dan software dengan benar. Terus yang penting banget, bisa membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax. Bisa pakai aplikasi buat kerja atau belajar, sampai paham gimana sih cara kerja Google pas kita nyari sesuatu. Ini skill beneran loh. Poin pentingnya di sini adalah perubahan mindset. Teknologi itu seharusnya jadi alat kita, pelayan kita, bukan kita yang jadi budaknya. Semakin jago kita pakai alatnya, ya semakin kita yang pegang kendali. Keren kan? Oke, punya skill jago itu bagus. Tapi itu baru setengah jalan. Ada satu pilar lagi yang nggak kalah krusial, yaitu budaya digital. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Coba deh, pernah nggak kita mikir kalau setiap kali kita buka media sosial atau forum online, kita itu sebenarnya lagi masuk ke ruang publik? Kayak alun-alun raksasa gitu, yang isinya jutaan orang dengan latar belakang yang beda-beda banget. Nah, budaya digital itu intinya adalah gimana caranya kita membawa identitas dan nilai-nilai kita sebagai bangsa, kayak Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ke dunia online. Jangan sampai pas online kita jadi orang yang beda, yang lupa sama jati diri. Wujudnya gimana? Ya dari sikap kita sehari-hari. Bisa nggak kita menghargai pendapat orang lain yang beda? Bisa nggak kita nahan jempol buat nggak nyebar ujaran kebencian? Bisa nggak kita tetap sopan santun walau nggak ketemuan langsung? Nah, itu dia intinya. Ini analogi yang pas banget. Internet kan luas banget, tanpa batas. Nah, identitas nasional kita itu ibarat jangkar kapal. Fungsinya biar kita nggak kebawa arus aneh-aneh dan tetap punya pegangan yang kuat. Oke, kita udah bahas dua pilar, skill dan budaya. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana cara dua hal ini nyatu dan jadi kunci keseimbangan yang kita butuhkan. Gini deh, intinya tuh, pintar secara teknis doang tapi nggak punya karakter yang kuat, itu bahaya. Jadinya rapuh, gampang banget kepancing emosi, gampang diadu domba, dan akhirnya ya bisa merusak diri sendiri dan orang lain. Jadi resepnya jelas banget. Kita harus cakap biar bisa terus maju dan inovatif di zaman sekarang. Tapi di saat yang sama, kita juga harus berbudaya. Biar tetap jadi manusia yang punya empati dan gak kehilangan arah. Skill plus karakter, itu dia kombinasi juaranya. Dan kutipan ini ngena banget sih. Setiap kali jempol kita ngetik sesuatu di layar, itu adalah sebuah pilihan. Kita mau pakai jempol ini buat membangun sesuatu yang positif, atau malah buat menghancurkan. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Nah, pertanyaan ini bukan cuma buat direnungkan, tapi buat kita semua jawab lewat tindakan nyata. Jadi hari ini, apa yang akan kamu lakukan untuk jadi warga digital yang lebih baik? Yuk kita mulai dari diri sendiri, dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak.